Aku dari lulus SMA itu udah kerja, Mas. Aku termasuk sandwich generation dengan punya 2 adik, 4 bersaudara, aku nomor 2. Dan waktu aku lulus SMA itu tepat banget sama COVID. Di COVID itu papa aku berpulang, gak punya modal, gak punya networking. Aku cuma punya ide bisnis yang menurut aku tuh bisa banget survive di zaman sekarang. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang pegawai 9 to 5 sekarang tuh juga udah tahu ya, kalau misalnya sekalinya kita dapat payout, dapat gaji, pasti udah langsung habis aja. Kita sih nggak ngomongin miliaran, ratusan, nggak. Pendapatan yang Clippers aku dapetin sekarang itu bisa lah di UMR Jakarta, Mas. Misalnya cost per view-nya tuh Rp5 per views. Mereka generate 1 juta view. Berarti mereka bisa dapat 5 juta dari satu video aja, Mas. Clippers kita itu bahkan hanya mulai dari pakai satu device handphone aja. Editing juga pakai aplikasi seperti CapCut. Tapi yang paling penting itu adalah kreativitas si Clippersnya sendiri. Jadi Clippers itu bukan cuman edit video potong-potong aja, tapi itu tuh tentang hook yang mereka pilih, terus juga storytelling yang mereka pilih, dan retention yang mereka lakuin di setiap akun-akun yang mereka punya juga, gitu. Sebelumnya, perkenalkan semuanya, nama aku Zara dan aku merupakan seorang karyawan ya, dibilangnya ya. 9 to 5, everyday, sekarang umurnya 24 tahun, tapi mau mencoba keluar dari zona nyaman dan sekarang aku mulai bikin startup, bikin sendiri. Bisnis aku sendiri itu seperti agency, sebuah platform namanya Freelance Dulu, di mana di sini tuh aku develop platform yang bisa mengkonekkan brand owners dengan banyak Clippers yang mau untuk mengambil peluang pekerjaan, side job, atau mungkin income tambahan, atau mungkin mendapat pemasukan lah dari hanya edit video menggunakan handphone aja gitu. Di zaman sekarang, gempuran perang konten itu lagi marak-maraknya ya. Semua brand owner, semua business owner itu pastinya punya konten mereka sendiri, terus juga punya bank konten mereka yang pastinya juga ingin mereka up untuk menaikkan sales, menaikkan personal branding, menaikkan awareness untuk seluruh produk yang mereka punya. Tapi di tengah gempuran konten sekarang yang lagi marak-maraknya, brand owner tersebut bisa nggak distribusi konten yang kuat juga. Nah, dari sini lahirlah Clippers yang bisa membantu untuk distribusi konten tersebut. Konten itu kan udah banyak banget ya, Mas. Kalau misalnya kita punya konten yang bagus, berdaging, terus isinya juga bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya distribusi konten yang kuat, itu pastinya video kita tuh susah viralnya. Pasti juga susah untuk naik dan juga susah untuk nge-reach out banyak audiens. Nah, disinilah Clippers itu berfungsi gitu, berjasa untuk menaikkan distribusi dari sebuah konten untuk bisa me-reach out audiens yang lebih banyak lagi. Dan di zaman sekarang ini kita juga tahu ya, kalau misalnya attention atau fokus dari orang-orang yang melihat konten kita itu semakin menurun, Mas. Orang-orang tuh nggak lagi suka nonton podcast selama 2 jam, orang-orang tuh nggak lagi suka melihat video long yang panjang durasinya, tapi mereka lebih suka untuk nonton short atau video-video pendek yang langsung ke intinya aja. Nah, disinilah kita tuh membangun ekosistem Clippers yang pastinya tuh bisa berguna juga untuk para brand owner, untuk bisa menyalurkan brand-brand dan konten-konten yang mereka punya untuk bisa didistribusikan dengan lebih baik juga, gitu. Kita tuh bisa nyetir algoritma yang ada di sebuah platform. Misalnya kita brand owner nih, Mas, kita punya konten yang banyak banget dan bagus banget, tapi kita tuh nggak bisa menaikkan penjualan kita nih selama ini dari konten yang kita buat. Dengan adanya Clippers ini, kita tuh bisa bantu menyetir algoritma juga untuk menayangkan video konten kita sebanyak-banyaknya. Karena Clippers itu kan kita open campaign nih ke Clippers, yang pastinya Clippers itu juga banyak, dan banyak juga masa yang mau mengambil job dari Clippers ini, dari brand owner tersebut, ya kan. Dari banyaknya Clippers tersebut, pastinya video dari konten kita itu akan tayang di mana-mana juga. Di Freelance Dulu kita tuh sekarang udah ada 3.900 user, yang mana user ini aktif untuk ambil campaign dan mengerjakan campaign yang ada di Freelance Dulu. Dan setiap user itu bisa punya 2-3 akun sosial media, bisa 3 akun TikTok, Instagram di platform yang beda-beda, di sosial media yang berbeda-beda, dan mereka bisa ambil dan kerjain campaign kita di satu akun, bisa sebanyak-banyak yang mereka buat videonya gitu. Jadi kalau di platform kita tuh nggak based on sebanyak-banyaknya mereka bikin video, but kita tuh pay out ke Clippers itu by CPM atau cost per miles. Base-nya itu kita sesuai KPI. Jadi misalnya nih, brand owner ingin open campaign di platform kita dan ingin diklip lah konten yang mereka punya.
si brand owner ini nanti akan menetapkan CPM-nya dan kita juga akan bayar Clippers-nya itu per KPI yang mereka udah bisa dapatkan. Misalnya, brand owner itu open campaign dengan minimal views itu di 20.000 per satu video. Jadi si Clippers ini baru bisa payout ketika videonya itu sudah sampai di 20.000 views gitu. Lalu nanti akan dibayar juga per viewsnya. Jadi kalau misalnya si Clippers bisa generate 1 juta views, 2 juta views, maka yang mereka dapatkan juga akan lebih besar juga. Kalau misalnya aku boleh spill, pendapatan yang Clippers aku dapetin sekarang itu bisa lah di UMR Jakarta, Mas. Nanti mungkin boleh ditampilin di sini juga ya. Dalam satu video atau mungkin 2 video, bisa menghasilkan se-UMR Jakarta. Serius, kalau misalnya kita bisa bilang ya, di satu campaign di platform kita itu range biayanya, range cost per views-nya itu macam-macam ya, kurang lebih range-nya itu dari 2 sampai 15 rupiah per views. Kita ambil rata-rata tengah aja, mungkin di 5 rupiah per views. Kalau misalnya Clippers ini berhasil mengenerate video dengan 1 juta views, maka yang dia dapat pun sesuai dari CPM yang kita kasih. Misalnya cost per view-nya tuh 5 rupiah per views. Mereka generate 1 juta view. Berarti mereka bisa dapat 5 juta dari satu video aja, Mas. Jadi Clippers kita tuh nggak dibayar per video. Mereka nggak perlu capek-capek bikin banyak-banyaknya video. Tapi mereka dibayar sesuai KPI yang mereka hasilkan. Jadi untuk bisa jadi Clippers itu nggak butuh sama sekali skill editing yang seperti editor filmnya Christopher Nolan, nggak gitu ya, nggak perlu punya skill editing sejago dan se-advance itu, karena sebenarnya Clippers kita itu bahkan hanya mulai dari pakai satu device handphone aja. Editing juga pakai aplikasi seperti CapCut, yang sesimpel hanya potong dari video konten aslinya, tapi yang paling penting itu adalah kreativitas si Clippers-nya sendiri. Karena nggak semua orang itu punya kreativitas yang bagus ya Mas ya. Tapi seluruh Clippers di platform kita, aku juga jujur amazed ya dengan konten-konten yang mereka bisa generate. Karena semuanya itu kreatif banget. Jadi Clippers itu bukan cuman edit video, potong-potong aja. Tapi itu tuh tentang hook yang mereka pilih, terus juga storytelling yang mereka pilih, dan retention yang mereka lakuin di setiap akun-akun yang mereka punya juga gitu. Jadi kita bukan uji potong-potongnya aja, tapi kreativitas mereka yang bisa deliver konten yang diinginkan itu seperti apa gitu. Yang penting distribusinya kalau misalnya udah dapet view sesuai KPI, terus mereka udah bisa klaim, ya mereka bisa dapetin pendapatan sesuai apa yang mereka generate gitu. Kalau misalnya kita tarik ulur juga, tarik waktu juga ya Mas ya. Mungkin kalau misalnya di zaman dulu, perang konten itu nggak semarak sekarang Mas. Setiap brand, setiap bisnis itu pasti punya divisi konten kreatornya sendiri yang setiap harinya generate konten yang beda-beda. Tapi masalahnya di sini, nggak setiap bisnis itu punya distribusi yang kuat. Seperti yang kita lihat mungkin ya campaign-campaign yang ada di TikTok atau di Instagram sekarang, itu tuh banyak yang black campaign atau mungkin negatif campaign. Itu tuh terjadi karena saking susahnya Mas distribusi konten yang berkualitas, akan kalah dengan adanya black campaign atau negatif campaign yang sekarang lagi marak juga di sosial media. Maka dari itu Clippers ini ada gitu Mas untuk membantu bisnis-bisnis atau mungkin campaign-campaign konten yang berkualitas tadi untuk bisa punya distribusi yang kuat lagi. Walaupun kelihatannya cuman gampang ya, easy money ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya terinspirasi dari salah satu Clippersku juga sih Mas. Akhirnya ngedevelop platform kita juga. Jadi aku jujur agak mess ya dengan salah satu Clippersku dari freelance dulu. Dia adalah seorang anak SMA yang sekarang tuh masih sekolah. Dia orang Lampung. Dia di rumah hanya berdua sama neneknya. Orang tuanya salah satunya udah pass away, yang satunya kerja abroad. Dan dari Clippers, dari ngerjain campaign yang ada di freelance dulu, dia bisa nyokong ekonomi keluarga juga. Namanya Daus, mungkin nanti boleh disertai juga ya sedikit backstory-nya dia. Di sini mungkin ada beberapa chat yang dia sendiri tuh amazed gitu loh. Akhirnya tuh bisa bantu perekonomian keluarga, bahkan cuma dari edit pakai handphone aja gitu. Kita sih nggak ngomongin miliaran, ratusan, nggak gitu ya Mas ya penghasilan yang bisa dapetin juga. Karena realitanya, ya se-UMR itu juga udah cukup banget kok untuk sebagai side income dari editing dengan HP aja. Clippers ini bisa jadi bisnis sampingan juga sih buat orang-orang yang mungkin sekarang
kerja ya 9 to 5 terus juga masih pengen cari income tambahan, mungkin bisa juga dari Clippers ini, atau mungkin anak-anak sekolah yang punya sebenarnya nih skill-skill editing dari CapCut. Kan sekarang kan CapCut itu gampang banget ya Mas dipakainya ya, udah bisa tinggal pakai template apapun, udah bisa generate konten juga dari satu template, dan itu kan bisa gampang banget diakses. Untuk anak-anak sekolah juga masih bisa diakses banget, dan aku pikir sih itu bisa bener-bener ngebuka peluang nih untuk orang-orang ambil side income di sini gitu. Mungkin boleh di-spill ya. Jadi salah satu brand yang udah pakai platform aku terus juga udah kasih campaign ke kita, sebenarnya agak sedikit amazed banget sih Mas sama hasil outcome-nya. Karena dari segi penjualan si brand owner ini itu naik pesat 30-40% setelah pakai Clippers kita. Conversinya tinggi banget. Mungkin banyak juga ya udah nonton di TikTok. Sampai sekarang masih jadi karyawan. Sebenarnya tuh background aku tuh bukan dari keluarga yang mampu, bukan dari keluarga yang beruang, punya koneksi. Bahkan kalau dibilang minus ya minus banget. Aku dari lulus SMA itu udah kerja Mas. Karena keluarga aku termasuk sandwich generation dengan punya 2 adik, 4 bersaudara, aku nomor 2. Dan waktu aku lulus SMA itu tepat banget sama COVID. Ya kan, di tahun 2020 aku lulus SMA, pas banget sama COVID, dan di COVID itu papa aku berpulang, diambil sama COVID. Dulu tuh papa kena kanker, terus juga kena COVID juga, terus akhirnya berpulang. Jadi waktu itu aku yang lulus SMA udah harus bisa biayain keluarga, gantiin bisnis papa. Jadi papa itu dulu penjual obat, punya toko obat di suatu pasar di Jakarta. Jadi dulu waktu COVID, itu kan obat itu sedang ramai-ramainya ya. Tapi beliau justru malah berpulang, jadi aku harus mengemban tugas tersebut. Aku harus gantiin papa buka toko, terus juga handle barang keluar masuk dulu. Dan ekonomi dulu di situ juga nggak terlalu baik ya Mas ya. Walaupun yang kita tahu mungkin bisnis obat merajalela, tapi nggak juga. Dan aku harus bisa biayain keluarga aku, mulai dari biaya kontrak rumah, biaya listrik, PAM, air, wifi, sekolah adik, itu semuanya harus aku yang tanggung di saat aku baru masuk kuliah. Jadi lulus sekolah, langsung ngurus apply kuliah, karena kan mungkin banyak ujian juga di situ. Akhirnya aku masuk di salah satu perguruan swasta yang biayanya juga nggak main-main ya. Kadang aku juga kaget sendiri, ternyata kuliah itu bisa ngambil ratusan juta, dan itu aku yang bayar dulu setiap bulannya dari penghasilan yang aku dapetin ngelanjutin bisnis papa, gitu. Jadi survival skill aku tuh dari lulus SMA tuh udah nyala Mas, kebawa sampai sekarang. Aku tuh ngerasa, mungkin teman-teman di luar sini juga tahu ya, dan ngerasa kalau misalnya kita cuman kerja 9 to 5 setiap harinya, aku pikir tuh kita nggak akan bisa kaya dan nggak akan bisa sustain. Apalagi di ekonomi yang sekarang apa-apa serba mahal, terus banyak krisis ya, katanya Indonesia juga mau krisis. Aku punya pemikiran kalau misalnya aku nggak akan bisa nih survive dengan hanya kerja 9 to 5. Jadi aku mulai kepikiran, gimana nih supaya bisa untuk survive di keadaan seperti ini, dan aku mikir pastinya harus bikin bisnis dong, harus punya penghasilan sendiri di luar dari apa yang aku dapat dari kantor gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang pegawai 9 to 5 sekarang tuh juga udah tahu ya, kalau misalnya sekalinya kita dapat payout, dapat gaji, pasti udah langsung habis aja. Habis langsung ke keluarga, transfer ini, transfer itu gitu kan. Hal itu tuh terjadi di mana-mana. Kayak gaji tuh udah langsung hilang aja, dan itu juga terjadi sama aku. Makanya aku terpikirkan untuk membuat side business dari job yang aku kerjain sekarang gitu. Jadi sempat crash sih, walaupun terlihatnya enak ya, walaupun papa udah nggak ada, tapi masih ada bisnis yang bisa aku jalanin, tidak seindah itu. Setelah COVID, singkat cerita, bisnis aku tuh namanya anak SMA ya Mas ya, skill manajemen nggak punya, ya udah cuman ngikutin alur kerja yang dibuat papa dulu. Jadi bisnis aku nggak sustain. Bisnis papa itu akhirnya ambruk lah, udah nggak ada sekarang. Bisnisnya diambil dan dicurangin sama teman papa dulu juga. Jadinya kita harus terpaksa tutup toko dan udah nggak ada. Makanya dari dulu sampai sekarang tuh survival skill tuh masih nyala terus sih.
mikir lah, ngapain nih, hidup tuh ngapain? Nggak mungkin cuman diem-diem aja, kerja 9 to 5, bangun, kerja, pulang, tidur, makan. Masa gitu terus? Nggak bisa dong kita mikir kayak gitu terus. Aku sendiri tuh paham juga ya, cari kerjaan itu sulit sekarang. Terus lapangan pekerjaan itu juga nggak ada, bisa dibilang nggak ada, susah banget dicarinya. Jadi aku mau buka peluang ini, bikin platform ini tuh untuk ngebuka peluang orang-orang banyak supaya bisa dapat pekerjaan, terus juga punya income dari Clippers ini gitu. Awalnya masuk kantor itu jadi admin Mas. Sampai akhirnya suatu saat aku sebenarnya agak sedikit shout out ya buat bos aku yang benar-benar super baik dan tahu aku tuh punya peluang di sini. Awalnya yang dari admin tiba-tiba tuh aku ditarik ke marketing. Jadi aku ditarik ke divisi marketing di kantor aku yang harus handle kebutuhan, konten, dan juga campaign dari seluruh project-project yang ada di kantor. Nah, jadi di kantor aku ini tuh banyak banget talent-talent yang harus aku organize. Mereka tuh harus punya campaign, harus collab, terus juga outcome-nya itu harus aku urusin sampai bisa generate income ke kantor. Jadi istilahnya end-to-end marketing lah, ya kan? Nah, dari sini aku tuh jadi paham gitu, setiap talent itu tuh punya konten yang berbeda. Tapi gimana caranya supaya distribusi konten ini bisa menghasilkan income yang lebih banyak, terus juga distribusinya tuh bisa menang di perang konten yang ada di zaman sekarang ini gitu. Makanya terpikirkan juga, aku sih sebenarnya dulu tuh sempet kayak ikut campaign di agency lain gitu ya, maksudnya di tempat lain, di tempat Clippers lain gitu. Nah dari sana tuh aku belajar dan ngerasa kalau misalnya bisa loh bikin peluang bisnis ini sendiri. Akhirnya dari peluang bisnis yang aku pikirin, aku serahin ke kantor. Bisa nggak kalau misalnya aku punya ide bisnis ini, terus dikasih IT support dari kantor yang bisa menunjang platform aku ini. Karena kan aku nggak ada bidang IT, nggak ada modal juga Mas mau bikin bisnis, nggak punya modal, nggak punya networking. Aku cuma punya ide bisnis yang menurut aku tuh bisa banget survive di zaman sekarang gitu dan bakal berguna banget. Jadinya aku lempar ke kantor ide ini. Bisa nggak kalau misalnya disupport oleh IT support dari kantor dan mereka kasih peluang buat aku karena dari seluruh pengalaman pekerjaan aku di kantor, aku bisa bilang aku bisa dapetin trust dari bos aku sendiri dan beliau mempercayakan hal ini ke aku gitu. Ya masih tipis lah Mas, platform ini kan juga aku masih develop ya, masih jadi sebuah startup juga dan kurang lebih cukuplah untuk membiayai keluarga. Yang penting itu aja. Karena di sini aku tuh bukan mau generate income buat diri aku sendiri bermiliar-miliaran atau ratusan-ratusan juta seperti mungkin role model bisnis di luar sana. Enggak, tapi di sini intinya aku tuh mau buka suatu platform yang bisa membuka peluang juga ke orang-orang yang mungkin sekarang lagi ngerasa stuck. Nggak tahu mau kerja apa, nggak tahu mau apply kerja di mana, tapi mau nih dapat penghasilan. Aku tuh mau buka peluang untuk mereka-mereka bisa menghasilkan income sendiri juga. Dari modal editing dari HP gitu. Aku sih di freelance dulu ini tuh punya tim yang luar biasa juga yang selalu bantu aku. Aku bangun tim ini dengan support juga dari kantor, dari IT supportnya tersebut. Akhirnya bisa lah untuk membuat startup freelance dulu ini. Bagi orang daerah dengan penghasilan yang didapetin dari Clippers itu cukup banget sih menurut aku. Karena kita nggak ngomongin miliaran atau ratusan Mas, nggak perlu sampai sejauh-jauh sana gitu loh. Karena target aku seenggaknya buka peluang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton video ini juga, kalau misalnya ngerasa lagi stuck, terus bingung juga harus cari kerja kemana, terus juga mau ambil atau dapat income dari mana, mungkin boleh coba juga kepoin dulu aja di freelance dulu. Sebenarnya yang paling marak sih di TikTok dan Instagram sih Mas. Karena sekarang siapa sih yang nggak mainin TikTok? Siapa sih yang nggak mainin Instagram kan? Justru kita lebih sedikit melihat orang yang mainin YouTube dan nonton video panjang gitu. Karena sekarang itu menurut aku ya Mas, dari pengalaman aku di dunia marketing juga, dunia konten juga, aku ngerasa kalau misalnya attention orang itu tuh udah mulai menurun ke video yang panjang-panjang gitu. Jadi orang-orang lebih cenderung pakai platform atau gunain platform seperti TikTok atau Instagram yang ngehadirin video-video pendek yang lebih gampang mereka tonton dan mereka interaksi di sana. Karena easy to access sih. Menurut aku, kayak orang-orang nonton udah tinggal scroll-scroll aja, tapi kan nggak ada ujungnya Mas. Mungkin kalau misalnya kita tengok atau tarik di 10 atau sampai 15 tahun yang lalu, kita scroll Instagram atau scroll TikTok tuh bisa sampai mentok. Tapi sekarang nggak ada mentoknya Mas.
Menurut aku sih masih tetap menjanjikan ya, karena sekarang itu apa-apa digital Mas. Aku juga bikin platform ini, platform freelance dulu, itu juga ingin memudahkan ya Mas ya, dari brand owner yang mungkin sekarang ngerasa kesulitan untuk bisa distribusi konten mereka, untuk bisa generate leads, generate sales ke bisnis mereka. Aku mau ngebantu brand owner tersebut untuk bisa lebih baik lah dari distribusi konten dan bisa menang di peran konten ini gitu. Dengan menghadirkan platform yang pastinya metriknya itu juga transparan banget di freelance dulu, di platform yang aku buat ini, di mana kita tuh benar-benar menjunjung transparansi ya Mas, both dari clippers dan dari brand owner, di mana di sini tuh kita metriknya udah benar-benar otomatis, karena mungkin aku tuh dulu juga udah sempat lihat ya di beberapa model lainnya yang mungkin masih manual semuanya. Rekap dari video yang dihasilkan clippers ke brand owner itu tuh benar-benar masih manual. Jadi brand owners ngeliat datanya itu juga nggak real gitu loh, nggak transparan lah istilahnya. Jadi benar-benar masih manual, direkapnya juga masih manual, clippers dapat payout itu juga masih manual, brand owner top up dan segala macam ke platformnya itu juga masih manual, which is aku ngerasa kalau misalnya hal ini tuh bisa loh di-upgrade lebih bagus lagi. Jadi aku bikin platform freelance dulu ini gitu. Jadi teman-teman brand owners kalau misalnya mau lihat progres campaign mereka, progres yang dikerjakan clippers, itu semua metriknya itu di freelance dulu, semuanya tuh udah transparan dan mereka bisa akses metrik tersebut, mulai dari viewers yang udah di-generate dari clippers per video yang mereka kerjakan, terus akun dari clippersnya, terus juga tren dari video viewers yang udah generate ke campaign mereka, itu mereka bisa akses metriknya di platform kita gitu Mas. Mungkin buat teman-teman di luar sana juga yang punya skill tersebut, boleh banget dicoba, langsung aja dikepoin platform kita, dan yuk coba hasilin pendapatan pertama kamu juga. Karena nanti buat clippers-clippers yang udah join di freelance dulu, kita tuh juga ada panduannya ya Mas ya, kita ada live kelasnya juga. Buat teman-teman itu semuanya gratis, buat teman-teman clippers nanti akan dipandu oleh mentor-mentor kita juga di freelance dulu. Nanti teman-teman tuh bakal diajarin gitu, gimana cara startnya, terus kendalanya nanti bakal apa aja gitu. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton video ini, lagi ngerasa stuck di kehidupannya, terus juga mungkin ada yang ngerasa kalau pendapatan yang dihasilin selama ini tuh kurang, tapi bingung mau cari di mana lagi, mungkin yuk teman-teman boleh dicoba aja, dikepoin dulu aja di platform kita di freelance dulu, karena di sini dari model skill editing dari HP aja, teman-teman itu udah bisa loh generate income, side income yang bisa membantu merubah hidup teman-teman juga. Mungkin buat teman-teman yang kondisinya sama kayak aku, sandwich generation, terus juga di usia yang muda, udah harus jadi tulang punggung keluarga, udah harus mikir gimana caranya kompor di rumah tetap nyala, tetap bisa makan, keluarga tetap bisa hidup. Pesan dari aku cuma satu sih. Teman-teman tuh udah keren banget. Aku apresiasi banget buat teman-teman semua yang selama ini tuh udah capek-capek buat keluarga. Karena itu tuh bukan hal yang mudah. Dan teman-teman udah keren banget bisa untuk terus hidup dan terus bergerak sampai sekarang. Aku cuman pesen semangat terus, jangan nyerah, dan pastinya akan ada titik terang ya di kehidupan kita di kemudian hari. Oke, aku Zara dari freelance dulu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Bye-bye.